Jumpa lagi dengan channel Cerita Mbah. Kali ini Mbah akan mengangkat cerita rakyat dari Kalimantan Tengah. Legenda Ikan Patin. Sumber cerita dari Cerita Dongeng Lengkap. Selamat menikmati. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, di tanah Melayu, hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Ia tinggal seorang diri di tepi sungai yang luas dan jernih. Walaupun hidup seorang diri, Awang Gading selalu merasa bahagia. Ia mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Pekerjaan sehari-harinya adalah menangkap ikan di sungai dan mencari kayu di hutan. Suatu sore, sepulang dari hutan, Awang Gading pergi mengail di sungai. Semoga hari ini aku mendapat ikan besar, gumam Awang Gading. Usai melempar kailnya ke dalam air, ia berdendang sambil menunggu kailnya. Berapa saat kemudian, umpannya pun dimakan ikan. Dengan hati-hati disentakkannya kail itu. Apa yang terjadi? Ternyata ikannya terlepas. Lalu dipasangnya lagi umpan pada mata kailnya. Berkali-kali umpannya dimakan ikan, namun saat kailnya ditarik, ikannya terlepas lagi. Air pasang telan ke insang, air surut telan ke perut. Rengutlah, biar putus jangan rabut. Terdengar dendang Awang Gading sambil melempar pancingnya kembali. Hari sudah mulai gelap, namun tak seekor ikan pun yang diperolehnya. Rupanya aku belum beruntung hari ini, gumam Awang Gading. Usai bergumam, Awang Gading pun bergegas pulang. Namun, baru saja melangkah, tiba-tiba ia mendengar tangisan bayi. Dengan perasaan takut, Awang Gading mencari asal suara itu. Tak lama mencari, ia pun menemukan bayi perempuan yang mungil tergolek di atas batu. Tampaknya bayi itu baru saja dilahirkan oleh ibunya. Anak siapa gerangan? Kasihan ditinggal seorang diri di tepi sungai, ucap Awang Gading dalam hati. Oleh karena merasa iba, dibawanya bayi itu pulang ke gubuknya. Malam itu juga Awang Gading membawa bayi ke rumah tetua kampung. Awang, berbahagialah karena kamu dipercaya raja penghuni sungai untuk memelihara anaknya. Rawatlah ia dengan baik, tetua kampung berpesan. Terima kasih, tetua. Saya akan merawat bayi ini dengan baik. Semoga kelak menjadi anak yang cerdas dan berbudi pekerti yang baik, jawab Awang Gading mengharap. Keesokan harinya, Awang Gading mengadakan selamatan atas hadirnya bayi di tengah kehidupannya. Ia mengundang seluruh tetangganya. Awang Gading memberi nama bayi itu Dayang Kumunah. Usai acara tersebut, Awang Gading menimang-nimang sang bayi sambil berdendang. Dayang sayang anakku seorang, cepatlah besar menjadi gadis dambaan. Kehadiran Dayang Kumunang dalam kehidupannya membuat Awang Gading semakin giat bekerja. Ia sangat sayang dan perhatian terhadap Dayang. Awang Gading juga membekali Dayang Kumunah berbagai ilmu pengetahuan dan pelajaran budi pekerti. Setiap hari ia juga mengajak Dayang pergi mengail atau mencari kayu di hutan untuk mengenal kehidupan alam lebih dekat. Waktu terus berjalan, Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi pekerti luhur.
Ia juga sangat rajin membantu. Namun sayang Dayang Kumunang tidak pernah tertawa. Suatu hari seorang pemuda tampan dan kaya lewat di depan rumah Dayang. Pemuda itu bernama Awangku Usop. Saat melihat Dayang Kumunah sedang menjemur pakaian, Awangku Usop langsung jatuh hati kepadanya dan berniat untuk segera meminangnya. Beberapa hari kemudian, Awangku Usop meminang Dayang Kumunah pada Awang Gading. "Maaf Tuan, nama saya Awangku Usop. Saya dari desa sebelah," kata Usop memperkenalkan diri. "Ada apa gerangan Ananda Awangku Usop?" tanya Awang Gading. "Saya kemari hendak meminang putri Tuan," pinang Awangku Usop. Awang Gading tidak langsung memberikan jawaban. Keputusannya ada pada Dayang Kumunah. Lalu ia meminta pendapat Dayang Kumunah. "Anakku, Dayang, bagaimana pendapatmu tentang pinangan Awangku Usop?" tanya Awang Gading pada Dayang yang sedang duduk di sampingnya. Dayang Kumunah langsung menanggapi pinangan pemuda itu. "Kanda Usop, sebenarnya kita berasal dari dunia yang berbeda. Saya berasal dari sungai dan mempunyai kebiasaan yang berlainan dengan manusia. Saya bersedia menjadi istri Kanda Usop, tetapi dengan syarat jangan pernah meminta saya untuk tertawa," pinta Dayang Kumunah. Awangku Usop menyanggupi syarat itu. "Baiklah, saya berjanji untuk memenuhi syarat itu," kata Awangku Usop. Seminggu kemudian mereka pun menikah. Pesta pernikahan mereka berlangsung meriah. Semua kerabat dan tetangga kedua mempelai diundang. Para undangan turut gembira menyaksikan kedua pasangan yang serasi tersebut. Dayang Kumunah gadis yang sangat cantik dan Awangku Usop seorang pemuda yang sangat tampan. Mereka pun hidup berbahagia, saling mencintai dan saling menyayangi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah mereka menikah, Awang Gading meninggal dunia karena sakit. Dayang Kumunah sangat sedih kehilangan ayah yang telah mendidik dan membesarkannya, meskipun bukan ayah kandungnya sendiri. Hingga berbulan-bulan lamanya hati Dayang Kumunah diselimuti perasaan sedih. Untungnya kesedihan itu segera terobati dengan kelahiran anak-anaknya yang berjumlah 5 orang. Kehadiran mereka telah menghapus ingatan Dayang Kumunah kepada ayahnya. Ia pun kembali bahagia hidup bersama suami dan kelima anaknya. Namun, Awang Usop merasa kebahagiaan mereka kurang lengkap sebelum melihat Dayang Kumunah tertawa. Memang sejak pertama kali bertemu hingga kini, Awang Usop belum pernah melihat istrinya tertawa. Suatu sore, Dayang Kumunah berkumpul bersama keluarganya di teras rumah. Saat itu si bungsu mulai dapat berjalan dengan tertatih-tatih. Semua anggota keluarga tertawa bahagia melihatnya kecuali Dayang Kumunah. Awang Usop meminta istrinya ikut tertawa. Dayang Kumunah menolaknya, namun suaminya terus mendesak. Akhirnya ia pun menuruti keinginan suaminya. Saat tertawa itulah tiba-tiba tampak insang ikan di mulutnya. Menyadari hal itu, Dayang Kumunah segera berlari ke arah sungai. Awangku Usop beserta anak-anaknya heran dan mengikutinya. Sampai di tepi sungai, perlahan-lahan tubuh Dayang Kumunah menjelma menjadi ikan dan segera melompat ke dalam air. Awang Usop pun baru menyadari kekhilafannya. "Maafkan aku, istriku. Aku sangat menyesal telah melanggar janjiku sendiri karena memintamu untuk tertawa. Kembalilah ke rumah, istriku," bujuk Awangku Usop. Namun semua sudah terlambat. Dayang Kumunah telah terjun ke sungai. Ia telah menjadi ikan dengan bentuk badan cantik dan kulit mengilat tanpa sisik. Mukanya menyerupai raut wajah manusia. Ekornya seolah-olah sepasang kaki manusia yang bersilang.
Orang-orang menyebutnya ikan patin. Sebelum menyelam ke dalam air, Dayang Kumunah berpesan kepada suaminya, "Kanda, peliharalah anak-anak kita dengan baik." Awang Kusop dan anak-anaknya sangat bersedih melihat Dayang Kumunah yang sangat mereka cintai telah menjadi ikan. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin karena dianggap sebagai keluarga mereka. Itulah sebabnya sebagian orang Melayu tidak makan ikan patin. Demikian akhir kisahnya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan kecintaan kepada Nusantara tercinta. Sampai jumpa dengan channel Cerita Mbah. Jangan lupa like, share, subscribe ya, agar Mbah semangat mengangkat kisah-kisah menarik lain di seluruh dunia. Terima kasih. Bye-bye.